Ninja itu tokoh yang menarik banget dari sejarah Jepang. Mereka bukan hanya sekedar legenda, tapi juga bagian penting dari budaya dan sejarah Jepang yang kaya. Mereka sering digambarkan pakai baju gelap, diam-diam, terkenal karena misi rahasia. Dengan kemampuan menyelinap dan bersembunyi, mereka menjadi simbol dari ketangkasan dan kecerdikan. Banyak yang kenal mereka dari film dan buku, penuh misteri dan keahlian mematikan. Media populer seringkali menambah elemen fantasi, membuat mereka semakin menarik dan legendaris. Ini bikin mereka menarik di seluruh dunia. Dari Asia hingga Barat, ninja telah menjadi ikon budaya yang diakui dan dikagumi. Bayangan prajurit diam-diam, gerak tanpa kelihatan, itu punya daya tarik kuat. Keahlian mereka dalam bergerak tanpa terdeteksi, membuat mereka tampak hampir seperti makhluk gaib. Kita jadi tertarik sama kemampuan legendaris, dan cara mereka yang tersembunyi. Latihan keras dan dedikasi mereka menghasilkan keterampilan yang luar biasa. Ninja di sejarah, atau shinobi, itu orang beneran di zaman feodal Jepang. Mereka memainkan peran penting dalam konflik dan strategi militer pada masa itu. Keahlian mereka itu soal kecerdasan, bukan sihir. Mereka menggunakan taktik dan strategi yang cerdas untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mengandalkan latihan, kepintaran dan pengetahuan khusus. Setiap gerakan dan teknik dipelajari dengan teliti dan dipraktikkan berulang kali. Nah, di video ini, kita bakal bongkar kenyataan soal tokoh-tokoh misterius ini. Kita akan mengungkap fakta-fakta yang sering kali tersembunyi di balik mitos dan legenda. Kita akan lihat sejarah dan kemampuan mereka yang sebenarnya. Dari dokumen sejarah hingga demonstrasi keterampilan asli, kita akan menjelajahi dunia ninja yang sesungguhnya. Nanti di akhir, kalian bakal ngerti dunia ninja yang asli, beda dari yang dicerita-cerita. Bersiaplah untuk melihat sisi lain dari ninja, yang mungkin belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Awal mula ninja itu persisnya kapan, agak susah dilacak. Cara kerja mereka berkembang selama ratusan tahun di Jepang zaman dulu. Zaman sering perang. Para penguasa kuat, atau daimyo, perang buat rebutan tanah dan kekuasaan, jadi informasi itu penting banget. Kebutuhan mata-mata dan perang cara baru jadi makin besar. Beberapa ahli sejarah bilang, akar ninja itu dari pertapa gunung, atau Yamabushi. Para pertapa ini punya keahlian bertahan hidup dan ilmu rahasia. Buku seni perang dari Sun Tzu, yang pentingin mata-mata, ngasih pengaruh ke cara militer Jepang berpikir. Zaman Sengoku, kelompok ninja jadi lebih rapi, daerah kayak Iga dan Koka jadi terkenal karena klan ninja mereka. Kelompok ninja biasanya terbentuk dengan cara tertentu. Banyak ninja zaman dulu datang dari rakyat biasa, bukan dari golongan prajurit samurai. Makanya, ninja bikin perkumpulan rahasia sendiri di daerah gunung yang jauh. Latihan dimulai dari kecil-kecil, berat buat fisik dan mental. Latihan fisik penting banget buat bertahan hidup dan berhasil. Anak-anak yang latihan, belajar lari, manjat, dan berenang tanpa suara. Latihan mental dan batin juga sama pentingnya. Ninja belajar meditasi, psikologi manusia, dan ngendaliin rasa takut. Ilmu dan keahlian diturunkan di dalam keluarga atau klan ninja. Kerahasiaan itu nomor satu, buat jaga cara kerja dan kelompok mereka. Mata-mata itu tugas utama ninja, ngumpulin info soal pasukan musuh. Mereka ahli dalam menyelinap tanpa terdeteksi, menggunakan berbagai teknik untuk mengamati dan mencatat setiap gerakan musuh. Mereka nyusup ke benteng, markas, atau daerah musuh buat tahu rencana dan strategi. Dengan keahlian menyusup yang luar biasa, mereka bisa mengakses informasi yang sangat rahasia. Sabotas tujuannya buat ganggu kerjaan musuh, dan bikin semangat mereka turun. Ninja sering menggunakan jebakan dan bahan peledak kecil untuk merusak logistik dan peralatan musuh. Misalnya bakar perbekalan, sebarin berita bohong, dan ngerusak bangunan. Tindakan ini bisa mengacaukan rencana musuh, dan membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Pembunuhan sasarannya, tokoh penting musuh. Dengan mengeliminasi pemimpin kunci, ninja bisa melemahkan struktur komando musuh. Ninja juga punya peran bertahan, misalnya jadi pengawal. Mereka melindungi tuan mereka dari ancaman yang mungkin datang kapan saja. Mereka bisa deteksi dan atasin ancaman, ngenalin mata-mata atau pembunuh dari musuh. Keahlian mereka dalam mendeteksi dan menangkap penyusup sangat penting untuk keamanan. Pengetahuan mereka soal cara nyusup bikin mereka jago buat lawan mata-mata musuh. Mereka bisa bergerak tanpa terdeteksi, membuat mereka sangat efektif dalam kontra intelijen.
Ninja bisa nebak taktik musuh dan ngelindungin tuan mereka. Dengan analisis yang tajam, mereka membantu merencanakan strategi pertahanan yang efektif. Kemampuan mereka yang serba bisa dan berharga kelihatan dari berbagai peran ini. Dari pengintaian hingga sabotas, setiap tindakan mereka dirancang untuk memberikan keuntungan strategis. Mata-mata yang berhasil bisa ngubah jalannya perang. Informasi yang mereka kumpulkan bisa menjadi penentu kemenangan dalam pertempuran. Tindakan mereka diam-diam tapi hasilnya nyata. Keahlian mereka dalam operasi diam-diam membuat mereka menjadi aset yang tak ternilai dalam perang. Ninjutsu itu ilmu lengkap yang dipelajari ninja. Ini bukan cuma soal bertarung, tapi juga tentang strategi, penyamaran, dan bertahan hidup di berbagai situasi. Ilmu ini isinya banyak banget keahlian buat bertahan hidup dan berhasilin misi. Mereka belajar cara bertahan di alam liar, menggunakan alat-alat sederhana, dan mempersiapkan senjata dengan cermat. Prinsip utamanya, capai tujuan tanpa banyak berantem langsung. Ninja lebih memilih menghindari konfrontasi langsung, dan menggunakan kecerdikan untuk menyelesaikan misi mereka. Penyamaran itu penting banget buat nyusup dan jadi mata-mata. Mereka bisa menyamar jadi biksu, petani, atau pedagang, untuk mendapatkan informasi tanpa dicurigai. Ninja bisa meyakinkan pas nyamar jadi macem-macem orang, berbaur di berbagai lingkungan. Mereka harus bisa beradaptasi dengan cepat dan memahami budaya serta kebiasaan setempat. Keahlian gerak dan menghindar itu penting banget. Mereka berlatih untuk bergerak tanpa suara, menghindari deteksi, dan melarikan diri jika diperlukan. Mereka latihan jalan tanpa suara, manjat, dan nyebrang rintangan air. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap tidak terlihat dan tidak terdengar oleh musuh. Perang psikologis juga jadi senjata ninja. Mereka menggunakan taktik untuk mempengaruhi pikiran dan emosi lawan, membuat mereka ragu dan takut. Mereka mainin perasaan kayak takut dan ragu, sebarin gosip, atau bikin kejadian yang bikin resah. Ini semua dilakukan untuk melemahkan semangat dan moral musuh. Taktik ini bisa bikin musuh jadi malas berantem. Dengan membuat musuh kehilangan kepercayaan diri, ninja bisa menyelesaikan misi mereka dengan lebih mudah. Ninja pakai kelincahan, kecepatan, dan tahu jalan kabur biar nggak ketangkep. Mereka selalu punya rencana cadangan untuk melarikan diri jika situasi menjadi berbahaya. Kemampuan akting mereka harus sempurna. Mereka harus bisa meyakinkan orang lain dengan peran yang mereka mainkan, baik itu sebagai teman atau musuh. Ninjutsu ngajarin banyak banget keahlian yang berguna. Selain diam-diam, ada juga teknik bertahan hidup di lingkungan yang berat. Ninja belajar cari makan dan minum, bikin tempat tinggal sementara, dan navigasi pakai bintang. Keahlian bertarung juga bagian dari ninjutsu, tapi biasanya jadi pilihan terakhir. Mereka dilatih berbagai macam bela diri tangan kosong, yang penting efisien. Senjata khusus dipakai biar bisa diam-diam dan serbaguna. Banyak senjata ninja itu asalnya dari alat pertanian sehari-hari. Yang penting itu efisien dan bisa lumpuhin lawan dengan cepat. Disiplin mental itu penting banget. Break biar ninja tahan banting dan tetap fokus. Gabungan keahlian fisik, ilmu praktis, dan kekuatan mental ini yang jadi ciri master ninjutsu sejati. Ninja pakai macam-macam alat dan perlengkapan khusus yang menarik. Buat manjat, mereka pakai kait lempar dan tangga tali. Sepatu khusus bikin pijakan lebih kuat. Alat kayak kunai bisa buat nyongkel atau jadi senjata. Alat buat nyebrang air bantu mereka lewatin parit dan sungai tanpa suara. Shuriken itu senjata lempar kecil dari logam tajam. Senjata kecil lainnya ada cakar tangan dan bubuk buat bikin buta sementara. Pedang ninja, atau ninjato, ini banyak perdebatannya. Peralatan nyamar bikin mereka bisa ubah penampilan dengan cepat. Bom asap buat bikin pengalihan atau nutupin pas kabur. Ninja di sejarah itu agen rahasia yang jago banget. Mereka kerja di Jepang zaman feodal, zaman perang terus. Peran mereka sering penting banget buat strategi para tuan yang mereka layani. Shinobi yang asli itu orang-orang pintar dan disiplin. Kebutuhan ninja berkurang pas Jepang masuk zaman Edo. Walaupun udah nggak ada lagi di sejarah, ninja tetap menarik banget sampai sekarang. Gambaran mereka terus bikin orang di seluruh dunia penasaran. Ninja udah jadi tokoh ikonik di budaya populer. Rasa penasaran zaman sekarang ini bikin legenda ninja tetap hidup.
Dengan ngerti sejarah, latihan, dan peran mereka yang sebenarnya, kita bisa makin kagum sama mereka.